Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Warattilil qur'ana tartila. Wa qala Syekh Sulaiman Al-Jamzuri fi kitabihi wa gunna miman thumma nunan syuddida wa sammi kulla harfa gunnatin bada. Para bapak jamaah tahsinul Quran rahimakumullah, pada pertemuan malam ini kita akan sama-sama belajar mengenal gunnah atau mim dan nun bertasydid di halaman 15. Pembahasan masalah gunnah atau mim dan nun yang bertasydid. Hukum mim dan nun yang bertasydid, membacanya harus dengan dengung. Dengung itu gunnah. Mim diberi tasydid seperti contoh amma. Nun diberi tasydid seperti contoh inna. Nah, di dalam kitab tajwid yang lain ada dalam kitab Hidayatul Mustafid halaman 10, ada dalam kitab Tuhfatul Atfal halaman 13. Syekh Sulaiman mengatakan wa gunna miman thumma nunan syuddida wa sammi kulla harfa gunnatin bada. Dan hendaklah mim dan nun dibaca dengung gunnah saat keduanya bertasydid. Yang demikian itu dinamakan gunnah selamanya. Ada yang mengatakan gunnah musyaddadah. Sebelum kita praktek tentang contohnya mim atau nun bertasydid itu gunnah itu, maka gunnah itu adalah sautun jahriyun yakhruju minal khaysumi la amalal lisani fih. Gunnah suara yang jelas ya, dan nyaring yang keluar dari al khaysum, pangkal hidung. Jadi gunnah ini keluar dari sini nih. Suara yang jelas dan nyaring keluar dari pangkal hidung. Nah, itu gunnah. Nah, itu adanya dalam mim dan nun yang bertasydid. Amma, mimma, inna. Nah, jadi gunnah sautun jahriyun yakhruju minal khaysumi, yang keluar dari pangkal hidung. La amalal lisani fihi, ya, tidak menggunakan lidah pada waktu mengucapkannya. Jadi bukan dalam lidah tetapi dalam pangkal hidung, sebut gunnah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna lillahi wa inna, tapi belum ada kalau yang ngumumin gitu ya. Padahal itu kan gunnah. Inna, ya sekarang kalau pas denger musibah itu ya diusahakan tajwidnya tetap ke bawah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan. Kita praktek gunnah ya, surah Al-Kautsar. Inna
a'tainakal kautsar. In, awas, dua harokat. Inna a'tainakal kautsar. Fasalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Nah, jadi pengertian gunnah, al mimu wan nunu hala tasydidihima, huruf mim dan nun yang dalam keadaan bertasydid ya, dalam kitab Hidayatul Mustafid, al mimu wan nunu hala tasydidihima, mim dan nun yang keadaan bertasydid. Jadi kalau kita lagi baca Quran terus ada mim atau nun bertasydid, maka dengung. Berapa harokat? 2 harokat, 2 sampai 3 harokat. Amma yatasa'alun, amma yatasa'alun. Nah, besok-besok lagi kalau ini udah selesai nyari buku tajwidnya yang agak lengkapan dikit. Jadi contohnya sedikit di sini. Saya kasih contoh yang lain nggak ada bacaannya di sini, takut bingung. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Ya. Jadi kalau ada mim atau nun bertasydid hukumnya gunnah. Gunnah itu dengung, yakhruju minal khaysumi, keluar dari pangkal hidung ya, sini nih, dari sini. Jadi la amalal lisani fih, ya, tidak menggunakan lidah. Jadi gunnah itu bukan di dalam lidah, di lidah, di lisan, tetapi gunnah itu al khaysum, di sini nih, pangkal hidung. Nah itu dengung, gunnah. Nah adanya dalam mim dan nun yang bertasydid. Nah, banyak contohnya. Contoh seperti jazaa'uhum 'inda rabbihim jannat. Jannat dalam surah An-Nas ya. Qul a'udzu birabbin nas. Silakan. Awas, perhatikan dengungnya. Bin nas. Malikin nas. Ilahin nas. Min syarril waswasil khannas. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Minal jinnati wan nas. Awas, perhatikan harokat apa panjangnya ya, 2 harokat. Minal jinnati wan nas. Minal jinnati wan nas. Nah surah An-Nas. Jadi dengungnya 2 harokat. Dengungnya 2 harokat. Bismillahirrahmanirrahim.
Qul a'udzu birabbin nasi malikin nasi ilahin nasi min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Itu gunnah musyaddadah ya, gunnah musyaddadah. Ada yang nyebut gunnah asliyah. Gunnah. Jadi asalnya gunnah itu dalam huruf mim dan nun yang bertasydid, dengungnya 2 harokat. Baik, pada pembahasan berikutnya kita akan membahas tentang masalah hukum mad. Ya, hukum mad. Di sini dijelaskan mad artinya memanjangkan bunyi atau huruf apabila di belakangnya ada salah satu huruf alif, wawu, dan ya. Mad terbagi menjadi 2 bagian, yaitu mad asli dan mad far'i. Maksud atau kesimpulan dari tulisan ini adalah mad itu adalah ketika huruf hijaiyah ya di belakangnya ada salah satu huruf yang 3 ini, alif, kalau enggak wawu atau ya, maka huruf tersebut harus dibaca panjang. Mad itu panjang. Dari mana? Dari 2 harokat sampai 6 harokat. Dari 2 harokat sampai 6 harokat. Nah, itu mad. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Apa itu mad? Mad itu menurut bahasa al-mattu wa ziyadatu, memanjangkan atau menambah. Nah, secara bahasa mad itu al-mattu wa ziyadatu, memanjangkan dan menambah. Kira-kira apa yang dipanjangkan dan apa yang ditambah itu mad. Nah, dipanjangkan, ditambah. Senang yang panjang apa yang pendek? Nah, ketika senang yang panjang ya diusahakan dipanjangkan. Jadi masih umum ya mad itu. Lebih gamblangnya seperti ini. Ketika alif setelah harokat fathah, wawu setelah harokat domah, ya setelah harokat kasroh. Misalkan di sini al-waswasi, yang berharokatnya itu huruf wawu, berharokat fathah. Setelah wawu ada alif, maka wawu tersebut harus dibaca panjang, kurang lebih 2 harokat, disebut mad asli. A'udzu. Di sini yang berharokat domah adalah ain. Setelah ain ada wawu mati. Maka ain tersebut harus dibaca panjang, dibacanya 2 harokat. Dinukum, ya mati setelah harokat kasroh. Yang berharokat di situ adalah hurufnya dal. Maka dal tersebut harus dibaca panjang 2 harokat, disebut mad asli. Kenapa mad asli disebut mad tabi'i? Dalam definisi kurang lebih seperti ini. Tabiat orang selamat tidak memanjangkan mad asli lebih, atau tidak memanjangkan atau tidak berani menambah atau mengurangi panjang mad asli dari 2 harokat. Jadi sepakat ulama ahli qiraat, panjang mad asli itu tidak boleh lebih atau kurang dari 2 harokat. Itu mad asli, kecuali nanti mad-mad yang lainnya. Nah, mad asli itu itifak, sepakat ulama ahli qiraat, harus 2 harokat, minimal 2 ketukan jari. A, ba, ta, itu 2 harokat. Ya detik lah, tak. Nah, kalau dulu kami di pesantren kiai itu kalau ngitung 6 harokat, misalkan pakai ketukan gini. Iza 2 harokat, ja misalkan 5 harokat,
ja sampai 5 ketukan atau pakai gerakan jari ja. Nah, lama kelamaan itu hilang karena udah terbiasa, udah feeling gitu. Di mad asli itu kadang juga disebut mad tabi'i. Tadi mad itu secara bahasa adalah al-matu waziyadah, ya. Al-matu waziyadah, memanjangkan atau menambah, disebut mad. Secara istilah mad itu adalah itolatus sauti, ya. Di sini penjelasannya dikit, jadi harus ada tambahan-tambahan. Ya, mad asli adalah li'anna sahibat tabi'ati salimati la yanqusuhu an haddihi wa la yazidu alaih. Jadi mad asli itu kadang disebut mad tabi'i karena li'anna sahibati tabi'ati salimati, seorang yang mempunyai tabiat baik, ya. Ditanda kata ulama-ulama ahli tajwid, orang yang mempunyai tabiat baik itu la yang kusuhu an haddihi wala yazidu alaih, ya. Tidak mungkin akan mengurangi atau menambah panjang bacaan dari yang telah ditetapkan. Berapa ketetapan mad asli itu? 2 harokat. Tidak akan mengurangi atau menambah dari ketetapan yang sudah ditetapkan. Maka mad asli itu disebut mad tabi'i. Nah, huruf mad itu ada berapa tadi? 3. Alif, waw, ya. Jadi patokannya itu semua mad, mau mad asli, mad tabi'i, mad jaiz, nanti ada mad wajib. Patokan mad itu aja dulu. Hurufnya tetap 3, cuman nanti posisinya kok ini disebut mad wajib, ini mad jaiz, ini mad badal, misalkan nanti ada penjelasan di pembahasan berikutnya. Patokannya itu aja dulu. Huruf mad ada 3. Alif setelah fathah, ya mati waw mati setelah harkat domah, ya mati setelah harkat kasroh, disebut mad. Nah, seperti di sini al-waswasi, huruf madnya apa di situ? Al-waswasi, huruf madnya alif setelah harkat fathah. A'udzu, huruf madnya apa di situ? Waw. Waw mati setelah harkat domah. Dinukum, huruf madnya apa di situ? Ya, ya mati setelah harkat kasroh. Jadi patokannya itu huruf mad ada 3, alif, waw, ya. Ini yang jadi patokan supaya kita mengenal dan bisa membedakan antara mad yang mad asli dan mad yang lainnya. Berikut juga seperti di pembahasan sebelumnya tentang hukum nun mati dan tanwin, ada idhar, idgham, iqlab, ikhfa. Idhar, jadi patokannya kita harus tahu idhar itu apa. Oh, hurufnya dulu harus hafal. Idgham itu apa? Oh, hurufnya dulu harus hafal. Iqlab, ikhfa, kemudian qalqalah. Kita harus tahu patokannya apa, patokannya huruf jadu itu harus hafal. Mana huruf yang harus dibaca atau ada pantulannya, mana huruf yang tidak boleh ada pantulannya. Di dalam huruf hijaiyah yang 28 itu hanya ada 5 huruf yang boleh ada pantulannya, qaf, to, ba, jim, dal. Baju di toko. Selain daripada huruf itu tidak boleh ada pantulan, ya gitu. Sama di sini juga. Kita boleh memanjangkan huruf bacaan, boleh tidak, tetapi kita harus tahu patokannya. Apa yang membuat huruf itu dibaca panjang? Ya kita harus tahu hurufnya, hafal. Karena apa? Ya karena ada huruf yang memanjangkan di situ. Mana huruf yang memanjangkan? Yang 3 tadi, alif, waw, ya. Alif setelah harkat fathah, waw mati setelah harkat domah, ya mati setelah harkat kasroh. Jadi baru sampai situ kita pembahasan tentang mad, ya. Baru nanti di pertemuan berikutnya akan kita jelaskan pembagian daripada mad far'i. Mad ini banyak soalnya. Mad ini banyak. Ada mad asli, kemudian mad far'i. Di mad far'i itu ada pembagiannya, ada mad wajib, mad jaiz, ya. Ada mad dari sukun, mad lazim, mad iwad, mad tamkin, banyak.
Sebetulnya buku tajwid ini itu bagi yang ini sebenarnya bagi yang udah paham, ini hanya sepintas. Alhamdulillah ya, udah pada paham. Saking pahamnya bingung, saking pahamnya bingung, di luar kepala. Jangan sampai balen, Di luar kepala di buku terus. Nah itu, jadi itu apapun yang dipanjangkan atau yang ditambah disebut mad tadi ya. Nah, itu secara bahasa ya, secara bahasa mad. Tadi gunnah ada dua, waw dan mohon maaf, mim dan nun yang bertasydid. Panjangnya berapa harokat kalau gunnah? Dua, bisa sampai 3 harokat. Nah, baik. Kemudian huruf mad ada berapa? 3, alif, waw, ya. Alif waw ya itu alif setelah harkat fathah, waw mati setelah harkat domah, ya mati setelah harkat kasroh. Insya Allah kalau tahu itu hafal patokannya maka insya Allah hafal lurus. Lulus. Baik, kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Gimana? dikit aja tadi saya agak lupa banyak. Beda tadi ada mat komisi dengan Mad apa? Mad far'i. bedanya kan sama-sama dia panjang. Gini, mad itu secara bahasa tadi adalah menambah atau memanjangkan. Nah dari mad itu terbagi dua, ada mad asli, ada mad far'i. Mad asli itu panjang yang asalnya panjang itu 2 harakat alif waw ya. Nah kalau mad far'i itu cabang. Sampai dalam kitab Tuhfatul Atfal itu dijelaskan ada 13 mad. Jadi far'i itu cabang. Selain mad asli ada mad wajib. Jadi nanti pembahasan mad far'i itu ada pembagian karena far'i itu cabang kan. Ada mad wajib, ada mad jaiz, jadi mad jaiz, mad lazim. Mad lazim aja ada berapa? Ada mad lazim harfi, ada mad lazim kilmi, ada mad lazim kilmi musakol, ada mad lazim harfi musakol. Itu mad far'i adanya dalam pembahasan mad far'i nanti gitu. Iya, sebenarnya kalau nanti di pertemuan berikutnya boleh deh, mohon maaf ya papan tulisnya, karena di sini contohnya sedikit gitu ya. Saya harus sambil nulis biar bapak-bapak bisa menyimak gitu tulisannya. Kalau di sini ini udah dimatiin belum? Baik, kita tutup nanti ngobrolnya. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.